Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Lamat Hasibuan yang membahas tentunya ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ikan gurame di kolam terpal kecil dan bagaimana perawatan mulai dari masuk kolam agar tidak terkena jamur atau penyakit. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam perawatan budidaya ikan gurame. Nah, langsung aja. Trik yang pertama itu kita memulai budidaya kolam ikan, baik itu ikan nila, ikan lele, atau ikan gurame pada khususnya. Nah, di sini kita yang pertama itu perlu mempersiapkan pemasangan terpal di kolam terpal dan pengisian air terlebih dahulu. Dan air itu kita beri untuk beberapa minggu atau beberapa hari, kita biarkan di dalam kolam terpal tersebut. Nah, dengan arti kata ini adalah fermentasi pertama agar bibit ikan gurame tidak terkena jamur atau penyakit lain dan tidak akan mati. Nah, ini yang perlu ya teman-teman. Nah, jikalau air sudah kita fermentasi di kolam terpal, kalau bisa 2 minggu, tidak bisa 2 minggu, seminggu, 1 minggu, tidak juga bisa karena kita udah buru-buru beli bibit ikan gurame, misalnya beberapa hari, paling indahnya 2 hari 2 malam. Itu fermentasi yang utama ya teman-teman. Jadi itu trik yang pertama agar bibit ikan gurame kita bisa selalu bertahan dan hidup tanpa penyakit. Yang kedua itu teman-teman, kita bisa memberikan istilahnya garam terlebih dahulu di dalam kolam terpal. Tidak perlu banyak, tetapi agak ya istilahnya ya segini ya teman-teman, segini. Kalau untuk kolam kecil itu sudah cukup, dan baru besoknya kita taruh bibit ikan gurame yang kecil-kecil tersebut. Ketiga itu, setelah bibit ikan gurame itu kita masukkan di kolam terpal, ini bibit ikan gurame selama 1 hari 1 malam jangan kita beri makan atau jangan kita kasih pakan pelet ke dalam kolam. Artinya kita biarkan dulu ikan berpuasa selama 1 hari 1 malam paling enggaknya. Nah, ini gunanya apa? Gunanya ini ya, maksudnya ikan baru masuk di kolam terpal itu, apalagi skala kecil kolamnya, ini tidak akan mau makan. Karena apa? Karena bibit ikan tersebut masih stres atau risau. Karena apa? Karena dia berubah tempat dari habitat biasanya menjadi ke tempat baru, apalagi kolam terpal yang skala kecil seperti yang saya punya. Nah, disinilah penyebabnya ikan dalam jangka 1 hari 1 malam tidak akan mau makan. Nah, jadi sia-sia. Adapun istilahnya ikan yang suka makan atau udah terlalu lapar, ini akan memberikan bibit-bibit penyakit. Nah, itu teman-teman ya. Yang keempat itu teman-teman, sobat dan sobit dimanapun Anda berada, khususnya bagi pecinta ternak ikan
kolam terpal kecil. Ini kolam terpal kecil ya, lain halnya dengan kolam-kolam lain segala macam, ataupun kolam terpal yang skala besar, ataupun kolam tanah, itu lain. Yang kita bahas di kolam terpal kecil. Nah, yang keempat itu, baik dia itu bibit ikan gurame dari lokal, atau yang kita pancing dari sungai, atau yang kena bubu segala macam. Baik itu bibit yang dari perkolaman istilahnya, ini pada umumnya adalah sama. Nah, ini pada umumnya adalah sama. Dan jika kita memelihara ikan gurame ini, airnya jangan terlalu bening. Artinya air kolam agak kotor, agak hijau, agak pekat gitu, kita biarkan saja, tidak usah diganti. Fungsinya apa? Ini fungsinya. Yang pertama, kalau bening, air terlalu bening begitu, terlalu sering kita ganti, ikan gurame suka meloncat cipu dari dalam kolam ke luar kolam. Itu yang pertama. Yang kedua itu, ikan gurame di kolam terpal kita, kenapa kita biarkan air sudah agak pekat berwarna hijau gitu, udah agak lama gitu, oh nggak enak ya, nggak nampak ikannya ya, nggak apa-apa, nggak nampak ikannya, nggak apa-apa. Yang penting ikan kita bisa diam dan sehat. Nah, suka meloncat. Yang kedua, dia itu kalau airnya terlalu bening, dia itu tidak bisa diam, pasti mondar mandir, mondar mandir, mondar mandir, dan jumpa ikan yang lain. Inilah penyebabnya melompat. Nah, itu teman-teman. Yang kelima ini tentang mengenai ikan gurame lokal dan ikan gurame dari perkolaman atau perikanan. Ini sama saja, perawatannya pun sama saja, penyakitnya pun sama saja. Tidak ada istilahnya kalau gurame lokal itu kebal untuk penyakit atau jamur. Ikan dari perkolaman atau perikanan itu mudah, bukan. Ini perawatannya sama. Jadi kalau untuk memelihara ikan gurame ini, sering-sering dikasih dedaunan. Ini dedaunan ya. Ini sekaligus mengiritkan biaya kantong kita sendiri untuk beli pakan. Karena habitat ikan gurame tidak terlalu kuat makan, tetapi ikan gurame kuat untuk melalap daun-daunan. Nah, seperti kangkung, daun kedelai, dan segala macam. Cukup sampai di sini dulu, semoga ada bermanfaat, dan jangan lupa untuk beri dukungan pada channel kita dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, dan share ke seluruh media, agar video-video ini banyak yang mengetahui manfaatnya. Nah, dan di sini bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, yang kurang cocok dengan pendapat Anda dan Andi, nah di sini kita selalu memohon maaf. Nah, dan sampai di sini dulu saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.